kalau akal kita itu daya kontrolnya tidak terlalu powerful. Kita sudah diberi peta jalan namanya kitab suci, kita juga sudah diberi penuntun guide namanya nabi dan rasul. Seperti itu pun kita masih banyak juga yang nyeleweng, keluar jalur, terus diapake nah. Apa perlu diancam, apa perlu dihukum dulu, apa perlu diapain dulu. Nah, ini alasan pertama kenapa Allah mengutus nabi atau rasul. Alasan kedua, ini menjawab pertanyaan tadi ya. Kenapa sih kok tidak akal saja? Kayak hari ini kan banyak orang yang mendewakan akalnya. Akal itu luar biasa loh, bisa mencapai macam-macam ya. Kalau begitu apa ndak cukup pakai akal saja? Nanti ada beberapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah teman-teman, mari kita lanjut lagi ngaji filsafat kita, mengistiqomahi belajar. Baik, kita mulai ya. Siapkan segalanya, pikirannya, mentalnya, fokusnya untuk mengambil hikmah dari fenomena kenabian atau nubuwah ini. Bismillah ya, nanti kita awali dari yang gampang-gampang, nanti yang sulit-sulit di belakang. Kalau yang sulit-sulit di depan kalian tidur duluan. Yang sulit-sulit kita taruh di belakang. Saya awali dari yang mudah-mudah dulu. Bismillah, ini definisi. Kalau dalam Islam, utusan Allah itu kadang disebut nabi, kadang disebut rasul. Ini pelajaran level madrasah ini. Teman-teman mestinya sudah ngerti, yang ngerti. Yang belum ya malam ini kita belajar. Jadi ada nabi, ada rasul. Itu kalau pakai bahasa Inggris ya, kalau nabi itu prophet, kalau rasul itu messenger. Nabi itu orang yang membawa berita. Naba itu artinya berita. Makanya ada surat An-Naba awal juz 30. Cuma naba itu berita yang luar biasa. Berita yang sangat penting, sangat urgent. Itu namanya naba, berita besar. Makanya nabi itu orang yang membawa berita yang sangat penting. Makanya beliau disebut nanti seorang nabi. Jamaknya anbiya atau nabiyun. Tuh kalau menggunakan istilah dalam bahasa Arab. Sementara kalau pakai istilah rasul itu fokus pada pembawa risalah. Jadi membawa pesan khusus. Ini nanti ada bedanya. Di tradisi-tradisi kajian teologis, biasanya nabi dan rasul itu dibedakan definisi dan fungsinya. Menurut catatan saya ada 5 pendapat. Ini pendapat ya. Yang namanya pendapat kok sampai 5 itu mesti nanti saling mengkritisi. Jadi ada yang bilang kalau rasul itu mendapat wahyu untuk disampaikan karena beliau ini membawa risalah untuk seluruh umat manusia. Sedangkan kalau nabi tidak. Nabi itu mendapat wahyu tapi tidak membawa risalah untuk umat. Ini pendapat ya, tentu saja nanti ada yang pro, ada yang kontra.
Tapi tidak sampai konflik. Biasa, pemikiran itu ada yang pro, ada yang kontra. Kalian harus siap beda pendapat. Karena sekarang itu rasanya kok berat beda pendapat itu. Begitu beda pendapat kalian dikeroyok, diserang rame-rame, baik oleh buzzer sana atau buzzer sini. Biasa saja beda pendapat itu. Bahkan tentang Nabi dan Rasul pun ternyata ada beda-beda pendapat. Jadi kalau Rasul itu mengemban amanat untuk menyampaikan, kalau Nabi tidak. Ini ada yang bantah juga. Yang kedua, kalau Rasul itu mendapat wahyu melalui perantaraan malaikat Jibril dan dalam kondisi sadar. Sementara kalau Nabi mendapat wahyunya itu melalui mimpi. Nah, ini juga pendapat. Jadi ya monggo saja, masing-masing punya dalil nanti. Beda-beda 5 ini. Ada pendapat lagi yang ketiga. Ada pendapat kalau Rasul itu membawa syariat yang baru. Jadi berarti syariat Nabi yang lama itu gugur dengan datangnya Rasul ini. Sementara kalau Nabi itu melanjutkan syariat sebelumnya. Nah, ini pendapat juga. Yang keempat, kalau Rasul itu berjuang melawan umat yang menentangnya. Jadi Rasul itu berat perjuangannya. Sementara kalau Nabi tidak. Kalau Nabi itu ya umatnya pro. Umatnya memang sudah baik. Tinggal mungkin ada pelanggaran-pelanggaran yang perlu diluruskan. Jadi ini juga pendapat. Dan ada juga yang kelima, kalau Rasul itu mendapatkan kitab sendiri, syariat sendiri, dikuatkan dengan mukjizat. Kalau Nabi tidak dapat kitab khusus, tidak dapat syariat khusus, hanya diminta melanjutkan dakwahnya Rasul sebelumnya. Nah, ini perbedaan-perbedaan pendapat ya. Ini untuk kita ketahui saja. Kecuali yang bidangnya ya tidak masalah, kalian malam hari ini tahu. Tapi yang bidangnya harus mendalam. Nanti silahkan teman-teman yang bidangnya teologi, bidangnya ilmu kalam, mencari argumen dan dasarnya dari 5 ini. Masing-masing ada dalilnya sendiri-sendiri. Baik, cuma bagi yang tidak ahlinya ya paling tidak sekarang kita tahu. Oh, beda-beda. Nah, kalau sudah tahu kan seandainya nanti ketemu orang beda pendapat, tidak terlalu marah lagi. Oh, berarti dia beda dengan saya. Itu gunanya kita belajar antara lain. Meluaskan wawasan itu kan kita jadi lebih mudah. Oh, saya punya pendapat begini. Ada memang yang pendapatnya begitu. Hari ini kan banyak orang yang masih sempit sehingga tidak kuat kalau ada pendapat yang beda. Jadi misalnya ada pandangan apa ya yang sering rame itu tentang aurat dan batasnya. Loh, semua ulama itu sepakat bahwa ya umat beragama laki-laki maupun perempuan itu wajib nutup aurat. Tapi batasnya aurat itu mana? Ikhtilaf. Macam-macam. Loh, ini kadang-kadang kita itu kalau ada orang yang punya pandangan beda, ya karena kita ngertinya pendapatku saja, terus kita marah-marah. Nah, padahal ya kalau fikih itu biasa saja orang beda pendapat. Ya yang salah kalau bilang aurat tidak perlu ditutup. Semua ulama yang beda pendapat tadi setuju aurat itu harus ditutup. Tapi batasnya aurat yang mana, ini mereka berbeda pandangan. Jadi tidak mesti yang kita tuduh, wah ini orang ini tidak nutup aurat. Loh, siapa tahu dia madhabnya beda.
Dan dalam banyak hal yang lain. Nah, ini perlu latihan kita, karena memang beda dengan orang lain itu tidak enak. Seakan-akan kebenaran kita kan ditantang. Ayo, kamu benar kok, begitu itu. Kalau saya benernya begini, itu kan kita terus jadi tidak nyaman, jadi gelisah. Tapi ya hidup di dunia ini memang begitu. Kalau kita menginginkan manusia itu pikirannya podo kabeh satu, tidak mungkin. Dan yang tidak memungkinkan juga kan beberapa ayat memang bilangnya begitu. Syir'atan wa minhajan, su'uba wa qabaila. Kita ini macam-macam. Ada banyak syir'ah dan minhaj. Ada banyak jalan, ada banyak metode. Ada banyak su'ub wa qabail, suku dan bangsa-bangsa. Tujuannya apa? Saling mengenal, saling memahami, lita'arufu, sehingga bisa kerjasama. Meskipun dalil ini sering kalian pakai untuk melegalkan pacaran. Yo, kan ta'arufu itu kan kamu pakai untuk itu dalil ini kan. Kan ta'aruf harusnya. Ya sembuh lah PPN. Tapi maksudnya dalil itu, kalian itu jangan tertutup, terbukalah, saling mengenal. Kebenaranmu dan kebenaran dia mungkin berbeda, tapi ta'aruflah, sehingga kalian tambah luas. Nah, itu memang manusia itu berat menghadapi yang gini-gini, makanya nanti diturunkanlah Nabi, karena Allah ngerti benar seperti apa karakternya manusia itu. Baik, kita tinggalkan definisi, kalau ini sangat elementer, sangat dasar. Kita mulai ya, sekarang berpikir, tapi yang tidak terlalu rumit. Yang pertama sekarang, kita lacak hikmahnya. Mengapa sih manusia itu, mengapa sih Allah itu kok mengutus Nabi atau mengutus Rasul? Apa tidak cukup menggunakan akal saja? Apa tidak cukup kita dengan, kan kita sering membanggakan akal pikiran kita, hati nurani kita, dan lain sebagainya. Kok ya Allah itu capek-capek mengutus Nabi dan Rasul? Yang pertama, dari perspektif sudut pandang ketuhanan, kenabian itu adalah wujud dari sifat-sifat Allah yang Rabbun, yang Hadi, dan yang Rahman Rahim. Rabbun itu Allah yang maha memelihara. Jadi Allah itu di antara sifat uluhiyahnya, di antara sifat ketuhanannya itu Rabbun, memelihara. Allah yang menetapkan sunnatullah, Allah yang mengatur alam semesta ini, itu Rabbun. Nah, kalau yang selain manusia itu paket jadi, setia dengan sunnatullahnya. Binatang, tumbuhan, planet-planet dan lain sebagainya itu bergerak persis setia dengan keinginannya Allah. Makanya ada ayat yang menyatakan bahwa alam semesta ini, ciptaannya Allah ini semuanya bertasbih, mengikuti ritme keinginannya Allah. Yang mungkin melenceng, yang mungkin membangkang, itu manusia. Jadi padahal Allah ini yang mengatur, memelihara. Yang bisa menolak diatur, yang bisa tidak mau ditata, itu manusia. Karena memang oleh Allah manusia, sering saya sebut, diberi kebebasan milih, mukhayyar, sekaligus potensi untuk patuh atau untuk membantah. Jadi kenapa Allah mengutus Nabi, mengutus Rasul? Dalam rangka manifestasi sifat Robnya Allah. Allah ingin alam semesta ini ya tertib, tertata sesuai sunnatullahnya. Sementara manusia itu pinter membantah. Manusia bisa membangkang. Nah,
terus oleh Allah ya sudah, saya beri penuntun biar kamu tidak melenceng, salah jalan, salah jalur. Nah, itu gunanya nabi atau rasul. Jadi bagian dari manifestasi atau perwujudan sifat-sifat Robnya Allah. Ini nyambung dengan yang kedua. Kalau yang kedua hadi. Hadi ini Allah yang memberi petunjuk. Ya lagi-lagi sama seperti tadi. Manusia itu biar tidak melenceng, meleset, diberilah oleh Allah penunjuk jalan. Karena Allah itu maha pemberi petunjuk. Termasuk bagian dari Rahman Rahimnya Allah. Karena Allah sangat sayang dengan kita, dengan sayang yang meluas dan mendalam, maka diutuslah Nabi atau Rasul. Kenapa? Allah tidak ingin kita melenceng. Allah tidak ingin kita sesat. Allah tidak ingin kita kufur. Jadi kita itu sudah diberi akal budi, kita sudah diberi kolbu hati nurani, kita sudah diberi macam-macam potensi. Tapi Allah masih khawatir, manusia ini khawatiri memang. Kelakuannya susah diprediksi. Terus diturunkanlah Nabi dan Rasul, diutus untuk nuntun manusia. Itu pun masih dikuatkan dengan kitab suci. Jadi ini bagian dari rasa sayangnya Allah pada manusia. Seperti saya sampaikan minggu lalu, hadirnya Nabi atau Rasul itu bukti cintanya Allah pada kita. Dan Nabi atau Rasul itu sendiri perjuangannya perjuangan mencintai kita sebagai umatnya. Ajaran yang dibawa juga ajaran yang isinya adalah tentang cinta. Cinta pada Allah, cinta pada Rasulnya, cinta pada sesama, cinta pada alam semesta. Itulah mengapa sering saya bilang nilai cinta ini nilai yang tertinggi dalam realitas hidup kita. Jadi ini pertanyaan pertama kalau ada yang tanya mengapa sih kok perlu ada Nabi dan Rasul? Jawaban pertama adalah itu manifestasi dari Rabbun Hadi dan Rahman Rahimnya Allah. Itu kalau ada yang tanya dalilnya bisa dibaca surat Al-A'la ayat 2 sampai 3. Alladzi khalaqa fasawwa, Allah lah yang menciptakan kemudian menyempurnakan, menuntaskan ciptaannya. Walladzi qaddara fahada, dan Allah yang menetapkan ukuran kemudian memberi petunjuk. Jadi Allah yang menetapkan tujuan, target, Dia juga yang bikin peta untuk kita ikuti. Bahkan juga mengirimkan guide Nabi atau Rasul untuk menuntun kita. Jadi betapa luar biasanya cintanya Allah. Kita sudah diberi peta jalan namanya kitab suci. Kita juga sudah diberi penuntun guide namanya Nabi dan Rasul. Seperti itu pun kita masih banyak juga yang nyeleweng, keluar jalur. Terus diapakin apa perlu diancam, apa perlu dihukum dulu, apa perlu diapain dulu. Nah, ini alasan pertama kenapa Allah mengutus Nabi atau Rasul. Alasan kedua, ini menjawab pertanyaan tadi ya. Kenapa sih kok tidak akal saja? Kayak hari ini kan banyak orang yang mendewakan akalnya. Akal itu luar biasa loh, bisa mencapai macam-macam ya. Kalau begitu, apa ndak cukup pakai akal saja? Nanti ada beberapa filosof Muslim yang punya pandangan sebenarnya Nabi itu tidak terlalu penting.
Rasul itu tidak terlalu penting. Kenapa? Manusia punya akal. Jadi manusia itu punya rasio yang kalau dia jernih bisa ketemu dengan kebenaran. Meskipun nanti beberapa yang sangat rasionalis sampai ada yang jatuh pada Nabi dan kitab suci itu tidak perlu. Ini tokohnya misalnya Ibnu Rawandi atau Ar-Razi, Abu Bakar Ar-Razi. Kalau dalam tradisi filsafat Islam ini kadang-kadang orang menyebutnya ini sebenarnya bukan filosof muslim. Mereka ini sebenarnya ateis. Karena tidak percaya aspek eskatologis ketuhanan termasuk Tuhan, Nabi dan lain sebagainya. Ya teman-teman boleh baca itu yang diterjemahkan buku yang judulnya Para Ateis Muslim. Ateis tapi muslimku ya aneh. Iya. Karena memang ada yang pemikirannya sampai ke sana. Tapi jawabannya begini loh, kenapa sih kok ndak akal saja cukup? Itu selain ya karena memang Allah sangat sayang kita. Sebenarnya akal kita ya luar biasa. Tapi Allah masih khawatir kalau hanya dibiarkan kita sendirian pakai akal. Kenapa? Akal itu terbatas. Mudah terseret oleh ego, hawa nafsu, lingkungan juga gampang mempengaruhi kita. Jadi sering saya ceritakan kan misalnya pikirannya Imam Ghazali yang bilang akal itu tidak bisa jadi raja. Sebagai pasukan dia kuat, sebagai panglima perang dia hebat, tapi sebagai raja tidak. Dia itu selalu kalah misalnya oleh ego kita. Kita itu kan kalau punya keinginan, punya target, punya ambisi, entah apa isinya, akal itu kan selalu menjustifikasi ke sana, mendukung ke sana. Jadi dia kalah oleh ego, dia bisa dipengaruhi oleh nafsu. Oh kalau kamu sedang nafsumu meledak-ledak, itu kan akalmu juga hadir menjustifikasi nafsu ini. Bohong enggak apa-apa Pak, ini kan demi kebaikan semuanya. Itu nafsumu. Kadang-kadang. Loh, kalau saya tidak nyogok Pak, nanti yang lain nyogok. Oh, yang lain ini kan orang jelek, mending saya yang nyogok, saya orang baik Pak. Itu kan pikiranmu begitu. Akalmu bisa menjustifikasi keburukanmu. Itu kan persis yang sering saya ceritakan itu ketika mahasiswa kok ketangkep basah nyontek. Itu alasannya sangat syar'i ternyata. Dia bilangnya, Pak, ini mohon maaf ya Pak, saya ini nyontek, saya tidak berniat buruk Pak. Saya itu nyontek ini dalam rangka birrul walidain Pak. Kalau saya nilai saya bagus, otomatis orang tua saya kan bahagia Pak. Kapan lagi saya membahagiakan orang tua Pak? Biarlah saya dicap jelek karena nyontek, yang penting orang tua saya bahagia. Loh, yang sampai bisa membunyikan senjelimet itu untuk keburukanmu siapa? Akal. Jadi kenapa kok ndak akal saja sih? Sudah cukup manusia itu. Akalmu itu sering terjebak ego, sering terjebak nafsu, sering terjebak kerumunan. Kerumunan itu kalau bahasa hari ini sering terjebak viral-viral. Seolah-olah yang viral itu mesti benar. Seolah-olah yang banyak pendukungnya mesti benar. Itu kan akal kita yang bermain seperti itu. Maka akal saja tidak cukup. Nah, jadi kalau ada yang tanya, apa sih gunanya Nabi, apa sih gunanya Al-Quran? Wong ya kita punya akal. Yang kedua, kenapa kok tidak akal? Kita itu termasuk akal, segala daya yang kita miliki itu sifatnya potensial. Potensial itu dalam bentuk daya yang bisa kita aktualkan tergantung pilihan kita. Kalau
Menggunakan bahasanya Al-Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah itu menganugerahkan kemampuan pada kita untuk patuh ya untuk taat. Untuk mukmin ya bisa untuk kafir. Sama-sama bisa. Kita pengen jadi orang baik ya bisa. Kita pengen jadi orang jahat ya bisa. Itu manusia. Jadi kalau dipasrahkan sepenuhnya pada manusia, tidak diberi petunjuk khusus konkret, memang sangat mungkin manusia itu salah jalan. Karena memang dia punya daya untuk itu. Jadi beda dengan binatang. Binatang misalnya ayam, itu ya dia akan sejak lahir sampai mati ya hidup dengan sunatullahnya. Dia tidak pernah bisa bantah, bangkang. Misalnya ayam itu tidak pernah, sejak dulu kok saya itu berkokok terus, gantilah sekali-sekali menggonggong lah saya. Tidak iso. Beda dengan manusia. Jadi tidak akan ketemu kalian ayam menggonggong, selalu ayam berkokok. Tapi kalau manusia tidak. Manusia itu bisa membentuk dirinya jadi apa saja. Dia pengen ahsanu takwim bisa, asfala safilin juga bisa. Nah, ini kalau tidak diberi penjelasan yang tegas, penuntun yang baik, bisa saja mereka nyeleweng. Itulah kenapa, karena Allah sangat sayang dengan kita diutuslah pada kita Rasul, diturunkan wahyu kitab suci pada kita. Jadi membaca fenomena kenabian, hakikatnya kita sedang membaca cintanya Allah pada kita. Apalagi Nabi dan Rasulnya sendiri sangat mencintai kita. Oke ya, jadi argumen kedua itu menjawabnya. Kalau ada yang tanya kok ndak akal saja. Wong yo akal kita mampu menemukan kebenaran. Tapi jangan lupa akal itu mudah terseret oleh ego kita, kepentingan kita, nafsu kita, juga lingkungan sekeliling. Kemudian manusia itu bisa baik, bisa buruk. Kalau ndak dihati-hati, dia bisa terjebak dalam keburukan. Bahkan, nah itu kalimat terakhir, manusia itu kadang cenderung melampaui batas. Kalau sudah senang sesuatu, atau benci sesuatu, atau gemar sesuatu, biasanya melampaui batas. Jadi terlalu benci, terlalu suka, terlalu kaku, atau terlalu cair, itu masalah. Manusia itu sulit sekali mengerti batas dirinya. Maka harus diingatkan. Nah, disitulah pentingnya hadirnya seorang nabi atau rasul. Ini menarik, ada pernyataan dalam surat An-Nisa ayat 165. Rusulam mubasyirina wa mundhirina li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatum ba'dar rusul. Jadi ada rasul-rasul yang tugasnya memberi berita gembira, juga memberi peringatan. Tujuannya apa? Li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun. Biar manusia tidak lagi beralasan kepada Allah ba'dar rusul, setelah diutusnya rasul-rasul tadi. Kita kan senengannya cari alasan. Ya saya ndak tahu ya Allah, wong ya petunjuknya ndak jelas misalnya. Ya saya ndak tahu lah, wong ya ndak ada yang nuntun ini saya. Manusia yang ndak, wong sudah diberi nabi sebanyak itu, kita masih beralasan juga. Nah, ditegaskan lagi, saya utus rasul memberi kabar, memberi petunjuk, menuntun, itu biar kita tidak bisa beralasan lagi. Jadi biar kita tidak terlalu banyak dalih untuk jadi orang benar, jadi orang baik. Karena seperti tadi, kalau mengandalkan akal itu kan kita selalu beralasan saja. Oke, jadi ini argumen kedua.
argumen ketiga. Kenapa sih kok Allah mengutus Rasul? Kalau ini pertanyaan, kenapa kok tidak malaikat saja yang nuntun? Kan lebih enak, malaikat itu mungkin lebih dahsyat. Dia tidak punya dosa, dia senantiasa patuh. Mungkin powernya juga luar biasa. Kalau ada yang tanya begini, apa susahnya sih Allah ngutus malaikatnya, jangan manusia yang banyak kelemahan? Jawabannya adalah pesan atau bimbingan, tuntunan itu akan lebih sempurna buat manusia dan sulit membantahnya. Yang pertama apa? Kalau disampaikan oleh jenis manusia itu sendiri dan dengan bahasa yang bisa dipahami manusia. Makanya kemarin ayatnya laqad ja'akum rasulun min anfusikum, dari jenis kalian sendiri, dari kalangan kalian sendiri. Kuatirnya apa kalau malaikat? Nanti kalau malaikat nuntun, ayo kita rajin ibadah sholat, mungkin kita akan jawab, yo penak sampean malaikat, ndak ada nafsunya, ndak ada itunya. Kita ini manusia biasa, berat ini. Nah, kalian akan bantah begitu. Jangankan malaikat, wong nabi saja kamu bantah begitu kan? Saya kan bukan nabi, Pak. Saya kan, kamu mesti bantahi ngono. Wong nabi saja yang manusia kalian bantah begitu, apalagi malaikat. Mungkin kalau malaikat nuntun kamu, ya sampean enak malaikat. Nggak ada nafsunya, nggak pingin main HP, nggak pingin nonton ini, nggak pingin lihat itu. Saya ini berat, ini perjuangan malaikat. Mungkin kamu bantahnya begitu. Tapi sekarang Rasulnya dari jenis kita sendiri kok, yang ngomongnya pakai bahasa kita, sehingga lebih mudah kita menerimanya. Yang kedua, ya kenapa manusia? Ya karena mereka juga, Rasul, Nabi itu kan juga mengalami seperti kita. Yo lapar, yo haus, yo gembira, yo bisa sedih. Segala emosi yang kita miliki mereka juga punya. Jadi bisa lebih mudah menuntun kita memasukkan ajaran-ajaran. Wong mereka juga dari kalangan kita. Nah, ini alasan kedua. Yang ketiga, dapat dipraktekkan di level manusia. Jadi Rasulullah kan sangat paham tentang situasi kita. Makanya mungkin teman-teman pernah mendengar cerita Isra Mi'raj itu kan, disuruh sholat 50 kali oleh Allah. Diingatkan oleh Nabi Musa kan, ya Nabi Musa kan manusia juga, apalagi paham benar psikologinya manusia, emosinya manusia. Maka Rasulullah diingatkan, wahai Nabi Muhammad, jangan 50 kali sehari semalam, nanti umatmu stres semua. Kalian yang 5 waktu aja bolong-bolong, apalagi 50 waktu. Nggak bayangkan ya, kalian baru ngapain sedikit adzan, baru ngapain sedikit adzan. Lo bayangkan 50 waktu lo dalam sehari. Wah, itu laris tukang adzan itu nanti. Terus karena paham situasi kemanusiaan kan terus ditawarkan sholat itu pelan-pelan sampai jadi 5. Itu kalau Rasulullah tidak pemalu, karena 5 ini pun diingatkan juga masih oleh Nabi Musa. Wah, itu masih banyak loh 5 itu. Ya ternyata ya benar Nabi Musa. Iya. Mungkin kalian, wah ya kemarin ditawar lah, udah dapat 3 apa 2 kan lumayan kita. Jadi loh, ngerti sampai level ini kan yang manusia yang ngerti gitu loh. Maka dari kalangan manusia, tidak malaikat, tidak jin, tidak yang di luar manusia. Jadi kenapa kok ndak akal, kenapa kok ndak manusia? Kemudian penting juga manusia, karena kalau manusia bisa ditiru langsung. Jadi itu kalau bahasanya Al-Quran yang uswah tadi. Wah, ini pelajaran sholat kok rumit ya. Maka Rasulullah enggak, pokoknya sholat niru aku sudah.
saya sholat. Jadi kalian tidak harus belajar kitab atau ajaran jelimet-jelimet, sudahlah ikuti saya saja. Yang benar yang saya lakukan ini. Nah itu kan lebih mudah karena beliau juga manusia. Jadi ada tiruannya langsung. Tidak cuma ngasih petunjuk, ya beliau juga melakukan perjalanan yang sama dengan kita. Tidak kayak Google Map kan. Kalau Google Map kan yang ngasih petunjuk dari jauh, belok kanan, belok kiri. Kadang-kadang kan tidak jelas, malah kamu diarahkan ke jalan belusuk-belusuk. Kenapa dia tidak ikut perjalanan kita? Jalannya macet, bolak-balik teriak-teriak, belok kanan, iya macet ini. Kenapa dia bolak-balik gitu? Dia tidak ikut perjalanan kita dari jauh. Nah, kalau Nabi, Rasul mendampingi kita langsung, jadi ngerti situasi konkret kita. Seandainya toh Pak, saya itu agak sulit paham Pak, agak tell me gimana gitu Pak kalau pelajaran agama. Ya sudah, tidak rumit kok, ikuti saja Nabi atau Rasul. Nah, lebih gampang. Oke ya, jadi ini argumen ketiga. Nanti kalau ada yang tanya, kenapa sih kok Allah mengutus Rasul? Yang pertama, bukti dari cintanya Allah pada kita, Rahman Rahimnya, sifat hadi dan sifat Robnya. Kalau ada yang tanya, kok tidak pakai akal saja? Akalnya manusia terbatas, labil, mudah terpengaruh. Kok tidak malaikat saja sekalian? Akan lebih efektif kalau gaib itu ya dari jenis kita sendiri. Baik, itu jawaban-jawaban ringkasnya kalau ada yang tanya. Baik, sekarang kita melihat beberapa komentarnya para filosof, para ulama tentang pentingnya Nabi tadi ya. Ini saya ambil yang pertama dari Ibnu Sina, kitab beliau yang sangat terkenal, As-Sifa. Saya ambil dari As-Sifa ya, ada kalimat seperti ini dari Ibnu Sina. Allah tidak pernah mengabaikan kebutuhan setiap makhluk. Sebagai contoh, Dia memberi kita mata dengan bulu dan kelopak mata yang melindunginya. Allah telah memberi kita kelenjar air mata agar mata tidak kering. Allah juga membuat lubang kecil di pinggir mata untuk membawa kelebihan air ke hidung. Jika tidak ada lubang ini, maka wajah kita akan terus dipenuhi oleh air mata. Allah telah menciptakan pupil yang sensitif terhadap cahaya untuk melindungi bagian dalam mata dari kerusakan. Juga otot-otot di sekitar bola mata untuk melihat ke banyak arah. Ini tentang mata saja, Allah itu begitu perhatian terhadap kita, sampai sedetil itu. Kata Ibnu Sina, Allah yang telah memberikan detail kebutuhan manusia semacam itu mustahil dan tidak mungkin mengabaikan kebutuhan manusia yang jauh lebih besar, yaitu kebutuhan kita atas kenabian. Jadi tidak mungkin Allah tidak memberi kita nabi yang menuntun kita. Kenapa? Kebutuhan tentang nabi dan menuntun kita ini jauh lebih penting daripada misalnya mata kita. Sementara untuk mata saja, betapa tadi fasilitas yang diberikan oleh Allah. Mulai bulu mata, kelopak mata. Bayangkan kalau kita tidak punya kelopak mata atau tidak punya bulu mata, betapa sulitnya. Atau kalau rambut ini kan tambah lama tambah panjang. Bayangkan kalau bulu mata juga tambah lama tambah panjang. Ternyata kan tidak, sama-sama bulunya. Allah mengatur kalau bulu mata kita ini tidak tambah panjang. Nanti ada, kata Ibnu Sina tadi kan, ada lubang kecil di ujung mata kita yang itu membawa kelebihan air mata itu ke dalam.
Kata Ibnu Sina, kalau tidak ada itu ya kita kayak orang menangis terus. Kalian kan sering bingung, ini air mata tiba-tiba keluar dari mana. Ayo, ada mekanismenya sudah. Sampai sedetil itu. Apalagi kebutuhan yang paling besar untuk hidup kita, tujuan hidup kita yang hakiki, yaitu ilaihi roji'un, kembali pada Allah. Tentu saja Allah akan memberi penuntun. Jadi memberi guide. Allah akan sangat serius menginginkan kita sampai padanya. Ilaihi roji'un. Jadi ini pandangan dari Ibnu Sina. Berarti kenabian itu ya memang niscaya. Allah itu memang sangat sayang pada kita. Ini alasan yang pertama. Terus ada lagi Al-Mawardi. Ini filosof yang kita kenal dengan filsafat akhlaknya. Kata Al-Mawardi dalam kitab A'lam An-Nubuwah, para rasul itu diutus kepada manusia dengan membawa perintah dan larangan yang dengannya manusia tahu apa yang harus dilakukan sebagaimana dikehendaki Allah. Kalau hanya nalarnya atau akalnya sendiri, manusia tidak akan tahu kemaslahatan yang diberikan untuknya. Ini sama dengan tadi ya. Kalau kita mengandalkan akal saja, kita tidak akan bisa tahu mana yang baik, mana yang tidak. Buktinya sederhana. Misalnya, yang suka makan-makan kolesterol terus kolesterolnya tinggi. Itu sudah dikasih tahu loh sama banyak orang, sama dokternya. Kamu jangan makan gorengan ya, kamu jangan makan ini ya, itu ya. Akalnya kan tahu. Tapi toh tetap tidak bisa menghalangimu kesenanganmu untuk makan makanan tadi. Berarti apa? Akalmu kalah oleh egomu. Kalau ditanya, kamu itu kolesterolmu tinggi kok makan gorengan, emangnya boleh? Tidak boleh sih, tapi enak ya. Kamu jawaban kan sering begitu. Ya saya tahu sih ini merugikan kesehatan, tapi ya gimana lagi, saya seneng ya, daripada saya stres karena melepaskan kesenangan saya, ya mending saya stres meskipun nanti sakit. Nah ini manusia. Maka kalau akal kita itu daya kontrolnya tidak terlalu powerful. Bandingkan kalau kemudian ada nabi, ada rasul, ada kitab suci yang menunjukkan kita jalan yang lurus. Nah, nabi kan lebih powerful dari kita. Misalnya tiba-tiba ada dalilnya hadis yang bilang bahwa sesungguhnya gorengan itu bisa membawamu ke neraka. Misalnya, itu kan kamu lebih ngeri kan makan gorengan dibandingkan sekedar dilarang saja. Nah, meskipun mungkin ya dalilnya ada, misalnya halalan thayyiban atau apalah, kamu kan masih bisa berdalih kan. Lupa kan itu tidak spesifik ngomong gorengan, Pak. Tapi coba spesifik, kamu kan bisa lebih terkendali, lebih terkontrol. Itulah mengapa kita perlu penuntun. Jadi karena kalau tanpa penuntun, tanpa nabi, mengandalkan akal kita saja, sulit kita mencapai manfaat maslahat hidup yang optimal. Disitulah peran nabi dibutuhkan. Nah, kita lanjut. Kalau tadi Al-Mawardi, kalau ini Al-Maturidi. Dasarnya sama dengan pikirannya Al-Mawardi tadi. Jadi kenabian itu hakikatnya kemudahan yang diberikan oleh Allah pada hambanya. Karena akal kita terbatas. Akal itu kalau sudah masuk ke ranah metafisik, dia banyak tidak berdaya. Sementara agama itu isinya sebagian besar metafisik. Hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera. Jadi kita dengan akal kita saja sulit
bisa mencapainya, berspekulasi bisa. Tapi sampai pada titik-titik metafisik eskatologis yang tepat kita kesulitan. Disitulah gunanya wahyu, gunanya Nabi menginformasikan. Besok ada surga loh, ada neraka, ada hari kebangkitan, ada hisab. Ini kalau tidak diinformasikan oleh Nabi, kalau pakai akal kita saja mungkin kita membacanya, oh manusia itu mati terus dikubur, terus tubuhnya hancur, terus selesai. Itu kan yang bisa dilihat oleh panca indera. Tapi cerita di balik itu, sisi metafisiknya akal tidak bisa. Akal hanya bisa berspekulasi, mengira-ira. Itulah gunanya terus ada Nabi, ada kitab suci memberitahu kita. Awas jangan meleset. Hidup tidak berhenti dengan kematian duniawi. Ceritanya masih panjang. Itu informasi dari Nabi. Jadi kenabian itu fasilitas sebenarnya yang diberikan oleh Allah pada kita. Nah, kalau menurut Al-Maturidi, Nabi di antara semua manusia itu sebagaimana akal kita. Jadi nanti ada pandangan semacam itu. Keutamaan Nabi di antara manusia itu seperti akal di antara semua anggota tubuh yang lain. Intinya memang menunjukkan posisi pentingnya Nabi bagi manusia. Untuk kemanusiaan. Oke, semoga teori-teori ini nambah cintamu pada Kanjeng Nabi, pada Rasulullah. Berarti memang sangat penting perannya.